Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari konseling kelompok akan mempresentasikan sebuah video untuk tugas mata kuliah konseling kelompok dengan pendekatan gestalt. Di sini saya ada Mahmadi sebagai seorang konselor dan ada 3 orang konseli saya, yakni Mbak Puspa itu diperankan oleh Mbak Dia Anggraini, Mbak Rani diperankan oleh Mbak Prasetya Ningrum, dan Mbak Ica diperankan oleh Mbak Dia Hayuning Yanuarti. Untuk videonya, akan saya mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik. Gimana anak-anak kabarnya semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Kelihatan lesu semua ya kalian pada pagi hari ini. Kenapa? Apa-apa, Pak? Ada masalah, Pak. Iya, baik. Kalau boleh Bapak tahu, ini kan Mbak Puspa, Mbak Rani, sama Mbak Ica ini kan saya panggil ke sini kan memang masalah apa sih yang kalian hadapi sekarang? Apakah Bapak boleh tahu masalah kalian apa? Saya dulu ya, Pak. Saya mau cerita. Mbak Rani, silakan Mbak Rani. Jadi begini, Pak. Iya. Permasalahannya itu permasalahan dengan keluarga, Pak. Jadi kedua orang tua saya bercerai. Hingga kini saya memilih hidup bersama dengan papa dan nenek saya, Pak. Jadi mama saya lebih memilih untuk menikah lagi dan tidak menghiraukan saya, Pak. Oke, baik Mbak Rani. Untuk yang Mbak Puspa, gimana Mbak Puspa? Iya, Pak. Saya punya permasalahan sih, Pak. Beberapa bulan ini kan sering di rumah aja. Iya, Mbak. Nah, saya ini kan suka bermain game online di rumah. Terus? Namun ya cuman ngisi waktu luang aja sih, Pak. Saya main game online. Namun game online ini saya salah gunakan. Iya, oke, baik. Iya, Pak. Terus jadi saya suka main game online ini sama teman-teman saya. Jadi kalau misal saya menang ya Pak, saya nanti dapat uang. Jadi ceritanya ini saya kayak taruhan gitu loh Pak sama teman-teman. Taruhan sama teman-teman saya. Jadi kalau saya menang saya dapat uang banyak. Kalau saya kalah uang saya tuh habis. Bahkan saya tuh sampai ngambil uang tabungan dan uang saku dari kedua orang tua saya, Pak. Oh, alah, jadi begitu Mbak ya. Oke, baik. Sebentar Mbak ya. Sekarang kita ke Mbak Rani dulu. Mbak Ica, gimana Mbak Ica? Saya itu Pak punya masalah itu trauma pada masa lalu. Dulu ketika saya duduk di bangku SMP, saya tergiur sama barang teman-teman saya yang bermerek Pak. Seperti handphone, sepatu, tas, baju, serta barang lainnya. Padahal saya sadar orang tua saya itu tidak mampu membelinya Pak. Saya minta ke orang tua saya sih Pak, hanya apa saya berinisiatif bekerja sendiri. Oke, baik. Baik, sebelum saya mulai, kenapa saya memanggil kalian bertiga semua untuk mengikuti ini ya, kegiatan online ini, karena saya di sini tuh ingin mengajak kalian semua, karena ada beberapa laporan dari wali kelas kalian, karena kalian itu sering karena ada masalah dan kalian itu terlihat sering tidak mengerjakan tugas dan kendalanya seperti itu. Dan di sini sebelum saya memanggil kalian ini untuk melakukan konseling. Apakah kalian sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum, Pak. Oke, untuk Mbak Ica, gimana Mbak Ica? Belum, Pak. Oke, belum. Jadi semuanya ini saya panggil ini belum melakukan konseling semuanya ya. Baik, untuk sekarang akan saya jelaskan terlebih dahulu konseling itu apa. Ya.
Oke. Jadi konseling adalah proses pemberian bantuan kepada seorang konseli. Konseli yaitu kalian, yaitu seorang siswa, di mana nanti seorang konselor itu membantu untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh seorang konseli. Atas dasar itu mendapat kesepakatan dari konseli itu, apakah dirinya itu mau dibantu atau tidak untuk memecahkan masalahnya, seperti itu. Untuk yang saat ini yang akan saya lakukan kepada kalian semua yakni konseling kelompok. Dalam artian lain, konseling kelompok ialah suatu konseling yang diberikan oleh seorang konselor atau seorang ahli terpercaya pada bidang konseling, bimbingan dan konseling, itu memberikan bantuan kepada seorang konseli yang dimana itu anggotanya itu ada beberapa anggota, yakni karena itu berkelompok. Yakni dari kalian itu tadi. Jadi di antara kalian itu nanti akan diikat suatu asas, yakni di mana ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas, dan masih ada beberapa asas yang lainnya. Karena dalam proses konseling itu nanti yang paling utama adalah sukarela dan rahasia. Karena di mana seorang konseling itu harus menjaga rahasia satu sama lain dari konseli satunya ataupun yang lainnya. Dan dia juga harus sukarela mau menceritakan masalahnya kepada seorang konselor dan diketahui oleh konseli yang lain, karena nanti akan dipecahkan bersama-sama, seperti itu. Apakah kalian paham semuanya? Paham, Pak. Oke, baik. Oke, kita akan ke Mbak Rani dahulu ya, karena masalahnya yang kita analisa bersama ya. Untuk masalah yang dihadapi Mbak Rani ialah masalah seorang anak korban broken home. Broken home adalah seorang perceraian keluarga, yakni korban dari perceraian keluarga, di mana anak tersebut mengalami masalah yang sangat membuat dirinya itu menjadi tertekan dalam hidupnya, di mana nanti itu anak itu akan menjadi seperti gelisah, tidak bisa mengendalikan emosinya, nanti masalah tentang pendidikannya nanti akan terkendala, seperti itu. Jadi dalam analisa yang kali ini untuk masalahnya Mbak Rani, sebagai seorang konselor, kita itu harus dapat menyikapi masalah perceraian itu seperti apa. Kita lebih baik memilih hal-hal yang positif yang seperti apa nantinya agar dapat menunjang kehidupan kita. Seperti itu. Kalau jadi nanti dapat diterapkan oleh konseli itu sendiri. Jadi seorang konseli itu nanti dapat memilah mana sih hal yang baik, mana sih hal yang harus dicontoh, harus yang diterapkan di dalam kehidupan keluarga itu seperti apa. Biar tidak ada kendala, karena nanti seorang anak itu biar tidak terbebani. Aku harus bagaimana sih kalau orang tua aku kayak gini? Aku harus melakukan apa sih kalau orang tua aku kayak gini? Seperti itu. Gimana Mbak Rani, paham? Iya Pak, saya paham. Jadi kita kayak ini ya Pak ya, ngambil yang positif-positifnya aja ya Pak ya. Iya, benar. Jadi Mbak Rani kan juga harus memahami dirinya Mbak Rani, oh ya Re, aku harus paham kalau posisiku seperti ini, seperti itu. Terus aku harus ngapain Re? Harus bisa menemukan jalannya sendiri Mbak ya, gitu. Jadi sampean itu nanti gini Mbak, sampean itu harus punya pikiran ke depan. Gimana sih Re, kalau aku tanpa orang tuaku, tanpa ada satu orang tuaku di sisiku, aku harus ngapain, seperti itu. Terus kalau ada hal-hal yang seperti kayak menunjang pendidikan, itu harus lebih semangat lagi dalam menentukan jalan hidup. Seperti itu, aku harus semangat karena aku dari korban ini tuh aku itu harus menunjukkan semangat tinggi, belajarku yang tinggi itu gimana supaya orang tuaku itu menjadi bangga kepada aku, gitu. Jadi Mbak Rani itu harus bisa menunjukkan sikap yang lebih positif, lebih baik lagi untuk menuju kehidupan yang ke depannya. Seperti itu Mbak Rani. Baik Pak. Oke, baik. Kita akan, kalau seperti itu, kalau sudah paham, diterapkan Mbak Rani ya.
harus Mbak Rani sudah bisa memahami ya nanti kedepannya seperti apa, tujuan hidupnya Mbak seperti apa, begitu Mbak ya? Iya Pak. Oke, baik Mbak Rani. Oke, kita akan menganalisa masalah dari Mbak Puspa. Halo Mbak Puspa. Ya, halo Pak. Mbak. Oke. Halo Pak. Sekarang kita analisa dulu ya anak-anak. Ini masalahnya Mbak Puspa kan dia kan sering dia kan sering game online sampai dia itu kayak bermain judi game online. Iya kan Mbak Puspa? Iya sih Pak, tapi mainnya tuh itu Pak, Mobile Legends. Jadi semisal ya, kan ada 5 anak yang main. Kalau semisal salah satu dari mereka yang menang, nanti yang 4 ini tuh ngasih uang gitu. Taruhannya kayak gitu. Oh, iya Mbak paham. Oke. Jadi Mbak dalam waktu luang ini tuh kan sering ada banyak waktu luangnya selama pandemi ini ya. Terus sampean itu salah menghabiskan waktu dengan bermain game online. Seharusnya gini Mbak. Kalau sebagai anak yang baik, sampean harus ngapain Mbak? Ayo. Kalau dapat waktu luang yang baik. Kalau di masa pandemi seharusnya sampean ngapain? Mikrofonnya Mbak dinyalakan Mbak. Oke. Iya Pak. Belajar Pak. Oke, belajarnya itu harus ngapain aja Mbak? Belajar apa? Belajar membaca orang tua kah atau belajar gimana? Belajarnya itu gimana? Ayo coba deh. Ya, Belajarnya belajar. ayo yang gimana? Ya, belajar membantu orang tua, belajar Oke, buat sekolah juga. Oke, pintar. Nah, kalau sudah tahu kayak gitu, kenapa kok dialihkan dengan bermain game online, Mbak? Ayo, kenapa, Mbak? Ya kan, soalnya saya bosen, Pak. Di sekolah. Iya sih. Biasanya kan di sekolah, tapi sekarang di rumah. Jadi sampean itu merasa bosen gitu, Mbak, ya? Selama pandemi ini. Bosen, terus sampean itu sampai bermain game online sampai gitu ya? Jadi sekarang itu gini aja loh Mbak, nggak apa-apa bermain, tapi asal tahu waktu, ya. Terus untuk masalah pendidikan sama membantu orang tua itu digunakan waktu yang baik. Boleh bermain, tapi harus diimbangi dengan belajar dan membantu orang tua. Karena sampean ini masih duduk di bangku sekolah. Dan sampean ini masih anak remaja, karena anak remaja itu perlu dibantu oleh orang tua dan perlu mengembangkan pendidikannya untuk mendapat pendidikan yang bagus di masa depannya, seperti itu. Agar sampai nanti tidak terjerumus kehidupan kedepannya itu seperti apa, agar tidak bermain game online terus, nanti kumpul sama temennya game terus, nggak bahas pelajaran. Nanti kan ya kasihan orang tua juga kan Mbak? Iya Pak. Oke. Jadi gimana Mbak? Paham belum? Paham, Mbak harus Pak. ngapain sekarang? Ayo. Kalau punya waktu luang. Iya, nggak main game Pak. Ayo. Oke. Terus kalau nggak main game harus ngapain? Membantu orang tua sama belajar. Oke. Sudah pinter gitu, Rek ya. Dipertahankan ya. Coba dikelola waktunya ya dengan baik ya. Nanti dibuatkan jadwal setiap hari gimana nanti gitu ya. Harus ngerti ya jadwal-jadwalnya ya untuk bermain kapan. Semuanya ya didengarkan ya. Mbak Rani, Mbak Ica ya. Ya, Pak. Kalau punya waktu luang harus bisa membantu orang tua dan belajar. Ya, semuanya. Iya, Pak. Oke, baik. Oke. Kalau sudah paham, kita akan beralih menganalisa dari masalahnya Mbak Ica. Oke, baik Mbak Diat, Mbak Puspa, terima kasih. Oke, kita
kita akan beralih menganalisa ke kasusnya Mbak Ica. Halo Mbak Ica, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, pagi Mbak. Tadi sampean kan itu apa? Masalahnya sampean sekarang kan itu ya kan Mbak, apa? Sampean kan sering tergiur dengan barang-barangnya temennya sampean, iya kan? Barang-barang yang bermerek gitu kan Mbak? Iya, Pak. Ya, tapi kondisi orang tuanya sampean gimana Mbak? Kondisi orang saya itu ya nggak mampu sih, tapi saya itu kepengen Pak beli barang-barang seperti teman-teman. Oke, baik, baik. Oke, baik Mbak ya. Oke, semuanya didengarkan ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang masalah yang dihadapi oleh Mbak Ica, yakni Mbak Ica itu sering tergiur oleh barang yang mewah. Tapi Mbak Ica itu punya kendala yakni dari segi ekonomi, tapi dengan cara lain yang dijelaskan. Tapi yang dijelaskan Mbak Ica tadi, Mbak Ica kan dari bangku SMP kan terus melihat kondisi ekonomi orang tuanya kan dia kan itu sampai sampai dia kan ikut bekerja, ya kan? Ikut bekerja untuk mencari uang gitu. Jadi sekarang gini, untuk yang dihadapi oleh Mbak Ica sekarang seharusnya gini Mbak, kalau memang keadaan orang tuanya sampai masih belum memiliki ekonomi yang cukup baik, dimohon untuk sampean sendiri jangan terlalu mempunyai sifat yang mudah tergiur oleh barang mewah. Karena kita itu harus menyadari posisi orang tua kita itu bagaimana. Begitu, Mbak. Jadi sampean bolehlah kalau ingin barang sesuatu bolehlah, boleh. Iya, boleh. Semuanya diperbolehkan. Cuma kita itu harus tahu, harus paham kondisi ekonomi kita seperti apa, lingkungan kita seperti apa. Kita cocok nggak pakai barang seperti ini di lingkungan seperti ini, ekonomi kita seperti ini. Jadi begitu. Kalau ada sih opsi lainnya, kita boleh menginginkan suatu barang, tapi kita dapat mengantisipasi dengan cara kita itu menabung dulu, mencari pekerjaan dulu, seperti itu. Sesuai yang Mbak Ica inginkan tadi kan, Mbak Ica kan ingin bekerja ya? Iya, Pak. Iya, oke. Nggak apa-apa, baik Mbak itu bekerja aja dulu, tapi kalau untuk mencari membeli barang yang diinginkan yang super mewah, tapi dengan kondisi ekonomi yang masih belum memadai, mending uangnya ditabung untuk membantu ekonomi keluarga dulu aja Mbak ya. Nggak apa-apa, untuk barang yang lainnya kan bisa dibeli. Kita kan membantu orang tua dulu, begitu Mbak ya. Jadi, oke, baik. Jadi, apa yang sampean pahami Mbak? Nah, saya itu Pak harus bekerja sendiri, cari uang sendiri, terus nggak iri sama teman-teman buat beli barang merek. Oke, terus? Ya itu Pak, bekerja cari uang yang banyak, ditabung buat kebutuhan. Iya, benar. Jadi juga harus paham kondisi ekonomi orang tua ya, jangan terlalu memaksakan kehendak Mbak ya. Semuanya ya, didengar ya, jangan terlalu memaksakan kehendak ya. Oke, Mbak Puspa, gimana Mbak Puspa? Jangan memaksakan kehendak Mbak ya. Iya Pak. Oke, baik. Oke, jadi dapat saya simpulkan dari ketiga masalah kali ini. Masalah yang pertama itu dihadapi oleh Mbak Rani, di mana Mbak Rani itu harus bisa membedakan mana hal yang positif dan mana hal yang perlu dibuang apabila kita mengalami korban perceraian keluarga.
Itu masalah yang pertama, karena itu nanti akan menjadi kendala kalau kita tidak dapat membedakan mana sih hal yang baik yang perlu diterapkan apabila kita menjadi korban perceraian keluarga. Seperti itu. Aku harus ngapain sih kalau orang tuaku bercerai? Harus bisa membedakan hal yang baik untuk diri kita sendiri. Kedua, masalah dari Mbak Puspa. Ini juga menyangkut masalah yang lain ya. Masalah ke kalian semua. Karena di sini kalian kan masih anak remaja, masih duduk di bangku sekolah semua kan? Kalau punya waktu luang, itu harus belajar ya. Ya, Pak. Jangan bermain. Ya, Pak. Gak apa-apa bermain. Cuma harus tahu waktu, harus tahu jam. Kapan membantu orang tua. Kapan belajar, seperti itu ya. Oke, untuk masalah yang terakhir yakni adalah masalah di mana dia itu yang dihadapi oleh Mbak Ica, yakni masalah memaksakan kehendak apabila dia itu menginginkan suatu barang tapi dia tidak paham oleh kondisi ekonomi orang tuanya. Jadi gini, kalau memang kita dalam posisi yang kurang mampu, kalau kita menginginkan suatu barang itu harus paham kondisi ekonomi orang tua kita itu seperti apa, seperti itu ya. Paham semuanya. Jangan terlalu memaksakan kehendak. Aku harus ini, aku minta ini harus dibelikan. Jangan. Kasihan orang tua kalian. Bolehlah kalian meminta barang, asalkan sesuai dengan keadaan ekonomi orang tua. Begitu. Paham semuanya? Paham, Mbak. Oke, baik. Apabila masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan sebelum konseling ini saya akhiri. Bagaimana semuanya paham? Baik, kalau sudah paham semuanya, untuk konseling hari ini, konseling kelompok hari ini, Bapak rasa waktunya sudah cukup, ya. Karena masalah kita sudah kita sudah kita entah semua, dan kalian sudah memahami kalian itu harus ngapain, ke depannya harus ngapain. Kalian kan sudah bisa menemukan jalan kalian sendiri kan tentang masalah kalian. Untuk sekarang, konseling hari ini akan saya akhiri. Apabila ada kesalahan atau salah-salah kata, Bapak ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.